Ada yang protes kopi aku? Nggak ada. Agendanya apa bang? Agendanya ketemu Departemen Sosial. Syukur-syukur bisa ketemu Pak Menteri. Kalau Pak Menteri nggak sibuk ya, harusnya Pak Menteri terima Agus kan? Namanya sosial nih. Kalau makhluk sosial itu bukan pengumpul dana, bukan pencari open donasi, tapi orang yang tunanetra. Ya, di sini tidak ada eksploitasi ataupun mencari keuntungan di sini. Justru orang butanya jadi korban, orang butanya jadi apa? Jadi korban. Akhirnya dibuat menangis terus sama orang yang mengaku berprestasi. Padahal prestasinya membuat orang frustasi. Jangan-jangan dia yang frustasi. Ya, saya menyarankan agar kalau kalian bekerja di yayasan orang gila ya jangan gila juga. Kalau yayasan mengelola anak-anak kecil jangan kekanak-kanakan juga gitu. Harus yang dewasa. Nah, kita harus melihat atau ketidaksempurnaan orang dengan cara kita yang sempurna. Nah, jangan kita mengambil keuntungan, kita menjadi kayak playing victim, ya, seolah-olah bagus. Contoh, mereka menjelek-jelekin, menggugat, melaporkan pidana, tapi nyumbang Agus juga. Nih ada tanggal 3 Desember kemarin ada satu pelaku yang kita laporkan, udah ngejelekin, motivasinya apa? Mau dibilang sebagai donatur yang belakangan, yang terlambat. Hanya untuk mempermalukan Agus, sudahlah. Kalau kalian sudah menghina, menggugat, mengata-ngatai Agus, bahkan mempolisikan Agus, nggak usah nyumbang lagi sama Agus ya. Saya ingatkan lagi ya, Pablo, saya ingatin lagi, nggak usah. Ya. Dan Novi jangan lagi disebar-sebar rekeningnya istrinya Agus. Ya, yang tahu kan hanya kamu. Jangan membuat pura-pura simpati. Dan kalian sudah menentang dan menaikkan bendera perang. Dengan menaikkan bendera perang berarti nggak usah lagi kalau di TV atau ditanya sama Denny bilang walaupun saya dilaporkan saya tetap menyumbang, nggak perlu lagi. Ya, kamu sudah dicap oleh Indonesia, sudah curhat sama katanya orang bilang katanya rambut saya, yang bilang rambut saya kayak perempuan. Dia ngaku perempuan tapi kok kayak bencong, ya kan, kira-kira gitu. Ya, mereka curhat menjelekkan Agus, katanya Agus apalah keluarganya bangsat lah, bajingan segala macam. Dan ini menurut saya sangat tidak Indonesia. Dan ngomongnya cuma di sana. Dan saya peringatkan, kalau Novi sudah mengejek-ngejek, memperolok-olok Agus, dari hasil pembicaraan Denny yang mau ngasih 300 juta dengan sifatnya rahasia, dengan syarat untuk mencabut laporannya pidananya Agus, itu merupakan satu konspirasi negatif yang kita rasa nggak pantas lah. Ini kuncinya dari awal. Kalau Agus punya kesalahan dalam pemanfaatan penggunaan uang, tinggal ditegur baik-baik aja, bukan dijadikan konten, bukan diperolok-olok sehingga satu Indonesia membenci Agus. Baru di Indonesia ini aja yang terjadi, orang buta diolok-olok, baru di Indonesia itu yang terjadi. Nah, karena yang di negara lain tidak ada, orang buta itu adalah orang nomor satu. Ibaratnya walaupun dia nggak melihat, kita yang terang, kita kasih cahaya sinar, bukan dikasih api, dikasih parang berperang. Nah, ini yang terjadi kepada kelompok mereka. Makanya saya menamakan dirinya, kelompok saya adalah kelompok pembela kaum lemah. Ya. Nah, kemudian contoh kaum lemah itu siapa? Ya. Kalau bicara tahu kan Gus Miftah salah ngomong, menghina, dihujat, hanya ngerimat goblok. Nah, kalau orang pasti manas-manasi supaya orang membenci Gus Miftah. Kalau saya lain, saya bisa bilang goblok itu adalah bentuk keakraban kalimat. Dia selama ini kan lucu, kalimat itu biasa, kayak orang Surabaya bilang jancu. Bukan arti sebenarnya, maknanya, konotasi. Bahwa ini hanya bentuk keakraban. Ya wajar. Kemudian dia membuatkan cerita tentang filsafat tentang ini ya. Jangan yang bagus kita lemah-lemahkan. Tapi yang lemah kita kalau perlu kita bantu, kita luruskan. Nah, itu yang kita alami aliran seperti itu yang saya ada di saat ini. Nah, kalau mereka lain, sudah yayasan yang terkenal, dia untung, kontainer dapat uang, tapi dia tidak dapat. Nanti ditegur sama Alvin Lim aja, anak buahnya motornya terlalu keras.
Baru ngomongnya terlalu keras, ribut sekali. Bang, persiapannya Persiapannya apa, Bang? Apa aja yang nih, Bang? disiapkan apa nih Bang untuk bertemu Agus dengan dalam Pak perjalanan. Menteri? Kedatangan Agus di sini dijemput oleh Kementerian Sosial. Wah, itu top. Kalau dibiarkin Agus naik Grab, waduh, saya rasa Pak Menteri yang ngundangnya tanggung. Tapi dijemput oleh 2 ibu-ibu dari Departemen Sosial, pejabat-pejabat yang menjemput Agus. Hanya telat tadi jam 9, diperkirakan sampai jam 10 lewat 9 nanti di sini. Nah, kemudian dulu Nopi pernah bilang nanti Agus boleh beli mobil. Mana mobilnya? Gak ada mobilnya, ya. Agus tidak menggunakan uang itu dan uang itu masih utuh. Uang itu sama Nopi, dan sekarang kalau mau minta kembali donatur, uang itu bisa kita kembalikan. Jadi nggak perlu capek-capek kalian nunjuk pengecara untuk mendonasi, ditarik kembali donasi. Kita udah siapkan. Itu hanya akal-akalan kalian, ya. Catatan. Pengecara-pengecara ini kayak satu orang pengecara ngaku donatur, itu cuma anak buahnya. Ormas pusat menunjuk anak buahnya, ngasukin uang, terus memberi kuasa ke bosnya. Hanya untuk mencari panggung untuk menghantam Agus, ya. Orang-orang ini nanti akan kita laporin semua pidana. Adalah orang-orang yang mau cari panggung, termasuk Pablo. Pablo tanggal 3 nyumbang tuh. Semoga baik-baik ngomongnya. 1 juta rupiah. Orang kaya nyumbang 1 juta rupiah, baik-baik ngomongnya. Padahal yang hajar Agus, gugat Agus. Ya kan? Yang Indonesia ini nggak seperti itu. Ya. Jangan kau main-mainin seperti ini, ya. Kamu udah kita laporkan. Nggak ada damai. Bang, Oke. persiapannya gimana Bang untuk bertemu Pak Menteri Bang? Oh ya, saya Siapannya pakai untuk- kopiah gitu kan, karena Pak Menteri pasti pakai kopiah nanti kan. Nah, kemudian ada lagi yang mau ngejek saya pakai kopiah. Mirip Bung Karno ya. Was. Oh ini dia nih, Agus nih kali ya Bang. Titik temu, Bang. Buat coba ngomong. Bang, Ya. kalau nggak ada titik temu nanti ketemu. Gimana, Bang? Ya, nanti Ya. gimana Bang kalau tidak ada titik temu Bang? Ya, sebenarnya bukan masalah titik temu sih. Ini kan pertemuan. Kebetulan titiknya di sini. Nah, tentu kita kan sebagai orang yang kaitannya gini. Orang merasa bahwa apa kaitannya? Ada pengacara yang bilang kenapa bawa-bawa ke Menteri Sosial? Tahu nggak? Kalau minta donasi, minta kumpulan uang itu ya harus izin dari Departemen Sosial, Kementerian. Makanya Pak Menteri yang ikut campur tangan. Bukan karena wilayahnya cuma di Tangerang lain. Nah, untuk pengawasannya boleh di Tangerang. Kemudian kalau lu ngurus ODGJ, ya ODGJ aja. Ngurus anak-anak aja. Jangan ngurus apa? Orang buta juga semua diurus. Ya, jadi persoalannya adalah Nopi maupun Densu membuat donasi ini ilegal. Oke. Nah, kalau Agus berbeda, karena uang yang didapatkan itu bukan dari yayasan, tapi masuk ke rekeningnya gitu. Jadi Agus adalah pemilik uang itu dengan apapun caranya. Makanya Departemen Sosial nggak bisa menyita uang tersebut. Hanya mereka aja ngarang-ngarang mau pergi gugat, dan itu pun gue harus kalian buktikan prinsipal yang memberi kuasa itu siapa. Hadirkan di pengadilan. Kalau 2.000 orang, hadirkan 2.000 orang. Nah, saya ragu ini mereka punya surat. Karena apa? Mau diganti uangnya nggak mau. Mereka hanya mau mencari ring, tinju, dan berkelahi aja kerjanya. Tapi mempermalukan tanpa dia sadari yang dilawan ini adalah orang buta. Kalau orang buta yang dilawan ini berarti apa? Indonesia telah menzolimin, menganiaya orang buta tanpa dia sadari. Walaupun dia nggak tempeleng, tapi air mata yang dibuat telah merusak mata, mengeluarkan nanah yang tidak pernah sembuh. Sampai detik ini, Agus punya luka belum sembuh karena gerakan, karena depresi, karena tekanan. Siapa yang bertanggung jawab ini adalah Nopi dan Densu. Itu orangnya, karena dia mengaku seperti itu. Oke? Oke Bang, siap Bang. Masuk dulu Bang. Belum Bang. Dari ntar ya Bang, pulang ya Bang. Nah,